Yang ini. Boleh saya tanya Bang Edis? Boleh gini. Bang Edis, Bang, boleh tanya? ini kan dari tadi, Boleh dari tanya. tadi yang datang tuh muslim-muslim yang awam, yang nggak tahu apa-apa. Bahkan Al-Quran saja di rumah nggak punya. Bayangin, dia muslim, tidak punya Al-Quran di rumah. Nah, dari penampilan Anda nih ya, pakai peci, ya kan? Saya harap ini Anda benar-benar Islam yang mempelajari agama Islam, Bang Adam. Saya mau tanya dulu, Bang Adam. Ya. Anda betul-betul sungguh-sungguh pernah Dosa. atau punya latar belakang memperdalam Al-Quran ya? Ya. Oke, Anda berarti belajar mantek, nahu sorof, belajar semua ya? Ya. Oke. Abang pernah belajar Al-Quran? Oh jelas, 13 tahun kapan saya? Oke. Anda Oke. sudah membranding, sebentar. Anda kan sudah membranding dirinya belajar Al-Quran 13 tahun, berarti saya harus bertanya kepada Anda terkait Al-Quran tanpa terjemahan. Ya betul, Ya. makanya ini yang sedang kita bahas. Ini yang sedang kita bahas. Oke. Nah, Oke. makanya begini, kata Rob itu bisa tidak ditujukan kepada manusia? Untuk Rob ditujukan kepada manusia tidak bisa. Tidak bisa. Baik, kita tampilkan ayatnya ya. Kita tampilkan. Ya. Ini di dalam surat Yusuf ayat yang ke-23. Baik. Lihat ya. Coba di dalam surat Yusuf ayat ke-23. Kelihatan di layar? Ya. Ya, ngeliat sini aja kagak. Lihat sini. Iya. Iya aja. Iya Oke. itu. Betul di sini tulisannya Innahu Rabbi. Innahu Rabbi. Oke. Innahu Rabbi ini bahasa Indonesianya apa? Ada Tuhan, ada Tuhan. Oke. Ada pemilik. Innahu Rabbi ini ditujukan kepada manusia apa kepada Allah? Tunggu dulu artinya. Qala ma'adallahi innahu Rabbi. Bagaimana artinya itu? Sesungguhnya Robbi, Robku, ini ditujukan kepada Allah apa kepada manusia? Itu kepada Allah. Kepada Allah. Berarti Ibnu Katsir tulul ya? Ini Ibnu Katsir ini Kepada seorang yang Allah tulul dan Subhanahu wa lugu, betul? Ta'ala. Gimana? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kita bacakan Ibnu Katsir ya. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku. Nah, kata Tuanku ini merujuk kepada Allah atau merujuk kepada pemilik yang mengurus si Yusuf di rumah. Yang mengurus lillahi ma fis samawati wal ard. Yang mengurus langit dan bumi. Tetapi kenapa di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir ini mereka menyebut kata Rob untuk tuan dan orang besar di kalangan mereka? Kenapa di sini penggunaan kata Rob ditujukan untuk tuannya si Yusuf atau orang besar di kalangan mereka? Oh iya, karena Allah itu Allahu Akbar Maha Besar. Jadi Allah itu orang besar. Jadi Allah itu orang. Bukan orang besar. Jangan ini samakan. untuk orang. Ini untuk orang. Mana? Di sana kan sudah ada. Oke, kenapa di sini diterjemahkan Tuhan? Sebentar, kenapa di sini diterjemahkan Tuhan? Arti dari Robbi itu, Robbun ya, itu memiliki 3 arti. Tuhan, Tuan bisa. Kemudian pemilik bisa. Oke, jadi kenapa di sini diterjemahkan Tuhan? Kenapa? Ya sama, karena itu tujuannya Allah. Oke, jadi Allah itu Tuhan. Bisa Tuhan, Gusti. Kenapa kalian jadi Tuhan? Gusti Allah. Kenapa? Ya sama. Kenapa Tuhan jadi Tuhan? Nah, ini mereka ini. Nah, ini. Rob itu Bang Edis, Rob itu memiliki 2 arti, bisa Tuhan atau Tuan. Oke, bisa Tuhan atau Tuan. Baik, sebentar. Bisa Tuhan atau Tuan. Baik. Jadi kata Tuan itu bisa nggak ditujukan kepada manusia? Tidak bisa. Berarti tidak boleh seseorang dipanggil Tuan. Untuk lafaz Rob. Bisa diidopatkan, sebentar dulu. Bisa itu diidopatkan. Oke, datang ke mana? Sebentar. Oke, saya tunjukkan kepada Anda. Perhatikan. Saya catat di sini Bang Edis. Jangan turunkan saya masih belum bertanya kepada Anda. Sebentar. Mana pulpen saya ini, saudara? Makanya teman-teman ya. Sebentar saya cari pulpen. Mereka telah membuat Ibnu Katsir menjadi orang oon. Berarti Ibnu Katsir oon ya? Loh, jangan kau begitu. Kan kami yang bilang salah. Siapa yang mengatakan demikian? Kata-kata Innahu Rabbi itu, sesungguhnya Tuanku itu merujuk kepada majikannya Yusuf apa Allah? Itu merujuk kepada Allah, Innahu Rabbi. Tapi kenapa di dalam tafsir Ibnu Katsir itu merujuk kepada majikannya Yusuf? Mana tunjukkan kalau di sana menunjukkan ada secara menunjukkan bahwasanya majikan Yusuf. Nih, baik. Perhatikan. Ya. Ini sebentar saya tanya dulu. Ini tafsir Ibnu Katsir percaya nggak? Ya, percaya. Percaya. Perhatikan yang bagian ini ya, yang frase ini ya. Yusuf menolak ajakan itu dengan tolakan yang keras. Dan ia mengatakan, nih, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Nah, siapa yang memperlakukan Yusuf dengan baik? Kenapa?
Nah, pantesan udah. Yang memperlakukan Yusuf dengan baik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa di sini Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang memperlakukan dia dengan baik itu adalah majikannya? Bukan Allah, tapi majikannya. Nih, perhatikan. Mana? Coba ini loh, atas, mereka menyebut kata Rob, perhatikan, mereka menyebut kata Rob untuk tuan dan orang besar di kalangan mereka. Ini ditujukan, kata Rob ini ditujukan untuk orang besar di kalangan mereka. Dengan kata lain maksudnya adalah, sesungguhnya suamimu adalah tuanku. Nih, suamimu adalah Robku. Dia telah memperlakukan diriku dengan perlakuan yang baik dan menempatkan diriku pada kedudukan yang baik. Maka aku tidak akan membalas kebaikan ini dengan melakukan perbuatan keji zina terhadap istrinya. Jadi Yusuf menyebutkan Robbi itu maksudnya suami dari si Zulaikha ini. Ya. Sekarang masih ngeyel? Oke, saya terima. Berarti kamu tadi salah. Ngaku salah. Ngaku salah? Ya, salah. Salah. Nangis dulu. Siapa yang mau nangis? Ini saya sudah tulis. Bentar. Kata Rob, perhatikan. Sebentar. Sebentar dulu, Adam. Adam. Sebentar, Abang. Sebentar, Abang. Kamu barusan tadi bilang kata Rob di situ untuk Allah, betul? Loh, kalau sekarang kamu akui kamu salah, betul? Memang. Iya, salah. Ini orang gimana? Tulisan. Dam, sebentar saya jelaskan, ini saya tulis. Ya, apa? Sebentar, sebelum kamu ke situ dulu, kita bahas penggunaan Rob di dalam surat Yusuf 23 tadi. Penggunaan, kamera jangan kau balik ke situ, udah malu. Jangan kau framing, siapa yang malu? Siapa? Coba, gini Dam. Tadi barusan kita membahas penggunaan kata Rob di dalam surat Yusuf 23. Kamu ngeyel bahwa kata innahu Robbi, sesungguhnya Robku. Kamu ngeyel itu kamu katakan kepada Allah. Ternyata kamu salah. Penggunaan kata innahu Robbi, sesungguhnya Robku itu merujuk kepada suaminya Zulaikha. Jadi yang benar yang mana? Kata Rob itu ditujukan kepada Allah atau kepada suaminya Zulaikha? Kalau di surah Yusuf itu innahu Robbi ditujukan kepada suaminya Zulaikha. Oke. Jadi kata Robbi itu bisa ditujukan kepada manusia, betul? Menurut Al-Quran, betul? Betul, sepakat. Terus kenapa tadi kamu ngeyel? Begini Bang Edi, saya jelaskan. Kasih saya waktu. Silakan. Rob itu bisa bermakna ilahi dan juga bisa bermakna insani. Kalau di dalam Kristen. Sudah mulai ini penjelasannya kayak orang Karesteng. Loh, tidak. Kalau di dalam agama Anda, bukan seperti itu penggunaan kata kurios kata Tuhan itu bisa merujuk kepada insani, bisa merujuk kepada ilahi. Ini sudah mulai jadi Karesteng. Mulai. Bukan Bang Edis. Saya mau menjelaskan kepada Anda bahwasanya Rob itu bisa memiliki arti insani dan juga ilahi. Maksudnya insani apa itu? Kata Rob ketika dia berkata insani apa? Kalau harus diidofahkan. Ya, enggak itu enggak diidofahkan, hanya disebut Robbi, innahu Robbi. Ada B-nya itu, ada Rob, ada B-nya. Apa sih maksudnya Robbi kan tuanku, betul kan? Iya, maka dari itu memiliki ya berarti ya Robbi, berarti ya tuanku, betul? Iya, betul. Bisa itu ngomong begitu kepada orang, bisa nggak? Kalau ke manusia tidak boleh. Loh itu Yusuf, berarti kafir Yusuf. Loh, dia tidak begini Bang Edis. Perhatikan Bang Edis. Waduh, Yusuf udah kafir teman-teman. Yang ada Yusuf kafir. Mulai di framing. Sebentar. Silakan. Rob itu memiliki dua arti. Saya sudah jelaskan, insani dan juga ilahi. Kalau diidofahkan kepada lafaz selain Tuhan, maka itu memiliki arti insani. Contohnya Rabbul Mal, pemilik harta dan lain sebagainya. Baik. Kenapa Yusuf menyebut suaminya Zulaikha dengan kata-kata Robbi? Kan saya sudah bilang harus diidofahkan. Iya, menjadi pertanyaan saya, kenapa Yusuf, nabi di dalam Al-Quran, dia menyebutkan suaminya Zulaikha yang sedang menggoda dirinya dengan kata-kata Robbi? Ya karena dia memiliki tuan. Artinya dia yang mengatur. Sebentar, dia yang mengatur Yusuf. Betul? Bukan yang mengatur Yusuf, bukan yang merawat. Dia yang merawat Yusuf. Kemudian yang Yusuf harus taat kepadanya, betul? Iya. Jadi, seseorang yang kepadanya Anda wajib mentaati, yang Anda menurut kepada dia, Anda diajar oleh dia, itu dipanggil dengan kata-kata Rob, atau gelarnya adalah Rob, betul? Bukan Rob saja. Kalau Rob tunggal itu Allah. Kalau diidofahkan itu memiliki... Bang Edi, jangan pelintir Bang Edi. Inilah kayak gini susahnya nih. Saya sama Gus Wafi, gini, Sadam. Kemarin saya sama Gus Wafi, itu penjelasannya gampang dia. Dia sudah bilang, kata Robbi itu bisa dia ditujukan kepada manusia, bisa ditujukan kepada Allah. Insani. Iya. Iya betul. Berarti kata Robbi bisa nggak ditujukan kepada manusia?
Betul, harus diidofahkan. Betul. Bisa. Iya, Nah, bisa. ketika dia ditujukan kepada manusia, maknanya seperti tadi. Orang yang kepadanya Tuhan. Anda takluk, taat, patuh. Mm-mm. Betul? Iya. Nah, Betul. pertanyaan saya. Seorang muslim, posisi seorang muslim di seluruh dunia ini terhadap seorang manusia yang bernama Muhammad, wajib taat, patuh, mengikut, diatur, tunduk. Betul? Wajib nggak? Wajib, karena itu perintah Allah. Kul Iya. atiullah war rasul. Iya, Perintah Allah. berarti posisi Muhammad terhadap umat adalah Rob, betul? Tuan. Iya, Rob, betul. Tuan, iya betul Tuan. Iya. Iya, jadi posisi Muhammad betul. adalah Rob kalian. Betul, Tuan kami. Iya. Nah, Muhammad adalah tuanmu atau Robmu. Lawan kata tuan apa? Rob. Lawan kata tuan kok Rob gimana? Itu persamaan. Loh, bukan gitu Bang Edis. Bang Oke, Edis sekarang saya tanya. mau menggiring saya. Oke, sekarang saya tanya, Mau. Robmu dilahirkan nggak? Ini lanjutin sama yang tadi abang tadi nih. Oke, Coba. Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Oke, Robmu dilahirkan. Loh, jangan mikir. Loh, Jangan mikir, Bang. Muhammad Jangan Robmu mikir. bukan? Sebentar, Muhammad Robmu bukan? Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Iya, Robmu bukan dia. Bukan. Nah, kan bukan lagi. Kadang-kadang Rob, kadang-kadang Jadi. bukan. Tadi kan sudah bilang, posisi Muhammad di tengah-tengah umat, dia mengatur, ya kan, yang kepadanya Anda harus taat, patuh, mengikuti, karena perintah Allah, betul? Betul. Nah, Sepakat. makanya posisi Muhammad, haruslah dia kamu jadikan sebagai yang demikian, yang mengatur, yang kepadanya kamu taat, ya kan? Yang kepadanya kamu harus diajar, yang kepadanya kamu harus mengikut. Berarti posisi dia itu adalah Robmu, betul? Sepakat. Nah, sekarang saya tanya, Robmu itu dilahirkan nggak? Nabi Muhammad dilahirkan. Iya. Oke, sekarang katakan, sesungguhnya Robku dilahirkan. Salah katakan. Sesungguhnya Nabi Muhammad dilahirkan. Ih, kata Qul Robku innama bukan ana Muhammad. basyarum mithlukum Muhammad itu yuha. Robku bukan. Secara lafaz tidak ada kita memanggil Nabi Muhammad dengan kata berat Rob. ini. Mana ada? Aduh, berat. Coba jawab. Tunjukkan satu data, jangan turunkan Iya, saya. sudah lah. Tunjukkan Intinya satu begini, data. kamu sudah mengakui Muhammad itu Rob, tapi ada saklarnya. Kan saya sudah bilang kemarin. Muhammad itu Rob, ada saklarnya. Matikan saklar. Oh. Hidupkan saklar. Oh, makanya saya bilang Muhammad itu Rob kalian. Mati on off. Ada saklarnya. Kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan. Oke, sudah. Terserah Anda. Nah. Saya mau tanya sekarang Bang Edis. Hmm. Sekarang saya mau tanya kepada Anda. Hmm. Tunjukkan satu data di Bible Anda ini bahwasanya Tuhan Anda itu Maha Adil dan Maha Pengasih. Maha adil dan maha pengasih. Banyak. Ya, tunjukkan. Baik. Tunjukkan baik. satu saja. Baik. Anda punya Bible di rumah. Bagus ini ya. Bentar. Banyak saya. Mulai dari tahun 1 sampai tahun 10 ada semua. Baik. Kita bukakan ya. Bentar. Anda pengen tahu dalil di mana Tuhan itu maha adil? Ya. Baca Bang Edis. Tampilkan datanya ya. Baik. Sabar ya. Saya heran kalau saya buka ini dari ini kok lemot begini ya. Banyak dosanya Bang Edis. Situs tidak dapat dijangkau tulisannya nih. Ya, ada banyak ya. Kalau masalahnya apa namanya? Mana? Ya, Tunjukkan. sabar. Masalahnya saya kalau buka ini tidak tahu saya kenapa kok ini apa? Situs tidak bisa Pusing dibuka. ya? Tidak pusing. Ayo tunjukkan. Itu saja pusing nggak pusing? Yang pusing. Ayo, tunjukkan. Ketika saya buka ini, dia langsung lemot ya. Ayo. Mana Bang Edis? Ini loh, kalau kamu nggak percaya ini saya balik ya. Ketika saya buka itu lemot dia. Nih, bahkan dia sudah begini nih tulisannya nih. Lihat nih. Nih. Situs tidak bisa dijangkau. Kan Anda bisa download Bible aplikasinya, Ya, kalau coba. saya biasanya buka tuh dari sini. Nih, saya pencet begini. Nah, dia nggak mau. Mana? Coba. Ya makanya Anda kan sudah mengatakan ada. Makanya saya minta tunjukkan Ya, kepada makanya kami. saya sedang mau menunjukkan, tapi masalahnya ini tidak bisa dijangkau. Nah, ini Sabda Mobile di sini. Oke, baik, saya cari ya. Oke, sudah ada ya. Anda mau cari dalam Bible bahwa Tuhan adil begitu ya? Frase Tuhan adil ya? Iya, adil dan Maha Pengasih. Baik. Itu banyak sekali. Oke, misalnya nih Iya, ya. tunjukkan satu saja. Baik. Misalnya di dalam Mazmur 116 ayat yang kelima, silakan. Mazmur 116. Buka dulu Mazmur 116. Mazmur 116.
Yang Mazmur penting dia 100. sudah mengakui Muhammad itu Rob, tapi ada Lo saklar. tunjukkan Bang Edis. Mazmur 116 kamu kan punya Bible. Nah, nggak bisa buka Mazmur. Ada. Lihat tahu Lah, dia lah, Bible alasan cuma Bang buat Edis. perhiasan. Adam, baca Bang Edis. Coba. Loh, kamu kan punya Bible di situ. Oke, saya bacakan ya. Baca Mazmur dan tunjukkan. 116 ayat yang kelima. Baik. Ya, Mazmur baca. 116 ayat yang kelima. Saya balik dulu kamera saya. Nih. Balik. Nih ya. Mazmur 116. Nih. Ya kan? Ayat yang kelima. Tuhan adalah pengasih dan adil. Tuh. Seperti permintaanmu. Di Oke, mana dalam sudah. Bible Tuhan itu pengasih dan Mantap. adil? Oke, Oke. terus pertanyaan selanjutnya apa? Sudah. Cuma itu doang. Cuma itu doang. Sudah. Lalu saya mau menampilkan ini ke Bang Edis. Jawab Baik. pakai data ya. Silakan. Pakai data. Silakan. Ini di dalam 1 Samuel. 1 Samuel 6:19. Di sini Tuhan Abang itu membumbung 50.070 orang. Gegara hanya melihat kotak. Mana bentuk keadilannya? Sedangkan Samuel, mohon maaf, Sebentar. sedangkan Apa itu? Apa? 1 Samuel. 1 Samuel 6:19. Di sini 1 Tuhan Samuel Anda 16. Coba dibaca Ya, itu apa perikopnya? Kamu kan ada Bible itu. Oke. Bible yang itu aja coba. Yang itu loh. terlalu tebal, Bible terlalu yang kau tebal, pegang terlalu itu. tebal, Ah, terlalu tebal. tahu dia di mana terlalu 1 tebal. Samuel. Ketara banget baru dibeli tadi sore. Ayo. Bukan, coba jangan Ayo. ganggu saya ketika mau menjelaskan. 1 Samuel ya 6:19 di sini Tuhan Anda itu membumbung atau membunuh 50.000 orang, 70 orang. Negara hanya melihat kotak. Mana bentuk kasih sayang dan adilnya? Iya, Coba melihat kotak, lihat. coba dibacakan. Bacakan dulu satu perikop. Oke. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh Terus? 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkambung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Pertanyaan saya, kenapa Lot di sana berbuat dosa? Kok tidak dibumbung oleh Tuhan Anda? Kemudian Waduh. Ini Ruben, lari lompat kemana-mana Yahudes. Loh, Oke. Sebentar. Ya, terus? sebentar, saya jelaskan. Sedangkan di dalam 1 Samuel 6:19 ini hanya gegara melihat kotak 50.000 orang dibunuh oleh Tuhan Anda. Sedangkan Sudah balik lagi bagaimana dengan kameranya. Lot? Balik lagi kameranya ke sini. Bagaimana dengan Ruben? Ya, Oke, balik siap. lagi kameranya. Kupikir tadi pertanyaanmu dahsyat. Pertanyaanmu tanya kayak begini. Balikin. Kamera, balikan. Iya, Mas Yano. Oke. Ya, pertanyaanmu Bentar. saya pikir ada isinya, tapi pertanyaanmu biasa-biasa saja. Ya, jadi mengenai Jawab, bagaimana bagaimana? Jawab. penduduk Bet-Semes, ya saya bacakan. Jadi bagaimana penduduk Bet-Semes dihajar atau dipukul oleh Tuhan dengan sebuah tulah, ya, di mana di situ meninggal beberapa orang, karena mereka melihat ke dalam tabut perjanjian. Karena memang tabut perjanjian itu memang khusus atau kudus sekali, dia spesial. Tidak boleh orang menjenguk ke dalam atau melihat ke dalamnya. Bahkan itu di zaman Daud, ya, ketika tabut perjanjian Tuhan itu ingin dipindahkan, orang yang menyentuh saja itu mati, mereka kecelakaan di situ. Pada waktu tabut perjanjian itu dipindahkan oleh Daud. Jadi memang tabut perjanjian di dalam Bible itu adalah barang kudus yang dengan lewat perantaran itu malaikat Tuhan berbicara kepada Musa dengan tabut perjanjian itu. Nah, lalu pertanyaanmu Anda bandingkan dengan Lot. Gak ada kaitannya dengan Lot. Lot itu di dalam Bible, perhatikan. Ketika Tuhan ingin memusnahkan penduduk Sodom dan Gomora, di situ Abraham meminta belas kasihan kepada Tuhan supaya Tuhan jangan memusnahkan kota itu karena masih ada orang benar di sana, yaitu Lot. Nah, tetapi keponakan Abraham, tetapi Tuhan karena berbelas kasih kepada Abraham, makanya dia mengutus malaikatnya datang ke kota itu untuk membawa Lot pergi keluar dari kota itu karena kota itu akan dihukum oleh Tuhan. Nah, ketika Lot dan dua putrinya mereka melarikan diri, kedua putrinya berkata, bagaimana nanti keturunan kita? Akhirnya mereka memberi ayah mereka minuman keras sehingga mabuk. Lalu di situ disebutkan bahwa kedua putrinya berhubungan dengan ayahnya sendiri untuk melanjutkan generasi. Pertanyaannya, yang mana di situ bahwa Tuhan tidak menghukum Lot di mana? Itulah keturunan-keturunan Lot itu. Makanya dikatakan mereka itu kan menjadi musuh orang Israel. Begini Bang, yang saya pertanyakan kepada Abang, coba jangan dipelintir dan di framing. Di dalam 1 Samuel yang saya sebutkan tadi, hanya gegara melihat kotak, Tuhan Anda itu membunuh 50.070 orang. Di mana di situ Sedangkan 50.000, bagaimana 70 orangnya? Waduh, ini orang. Ya coba di mana di situ 50.000, 70 orang itu di mananya? Loh, Abang
Nggak hafal lah Bang ini ya. Ini Bang, takut saya dikira friendly saudara. Ini. Coba dibacakan datanya 50.070 orang. Maksudnya gimana sih 50.070 orang ini gimana? Coba baca. Sebentar. Saya balik kameranya. Coba. Ini perhatikan. Lalu dia membunuh beberapa orang Bet-Semes sebab mereka melihat ke dalam tabut Allah. Dia juga membunuh ini 50.070 orang. 50.070 orang. Ini 50.070 orang dari mereka. Coba berapa ini, 1 Samuel berapa? 1 Samuel 6:19. Pertanyaan saya ke Bang Edi. 1 Samuel. Tuhan abang ini tidak mempunyai. 1 Samuel berapa? Ya. 1 Samuel 6:19 mulai muter-muter saudara. Mulai Bang Edis pusing. Baik, saya bacakan ya. Saya bacakan. 1 Samuel 7 ayat 16. Baik, saya bacakan ya. 1 Samuel 7 ayat 16. Betul nggak 1 Samuel 7 16? 1 Samuel 6:19. Jangan ngarang. Oh, 1 Samuel 6:19. 1 Samuel 6. Sebentar, teman-teman. 19 ya. 1 Samuel 6:19. Saya bacakan. Baik, saya bacakan ya. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan kedahsyatannya. Nih, saya balikin kamera saya ya. Saya balikin. Nih, perhatikan. Kelihatan? 1 Samuel 6:19. Ya kan? Oh, tidak sama itu. Nih, 1 Samuel 6:19. Ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Sudah? Ya, sudah. Terus, masalahnya di mana? Ya, tapi kok berbeda? Di sana ada 50.070 orang. Ya, terjemahan yang mana? Makanya buka Bible-mu yang baru saya beli itu. Bible Oke, itu, sudah. Oke, beli. maksudnya kita kecilkan dulu, kita kerucutkan, ambil yang 70 ya. Pertanyaan saya ke Bang Edis. Mana bentuk kasih sayang Tuhan Anda dan mana bentuk kasih adil Tuhan Anda? Bentuk keadilan Tuhan Anda. Sedangkan sebentar, David melakukan hubungan SKL dan memiliki anak Solomon. Dia tidak membunuh David. Kemudian bagaimana dengan Yahuda melakukan SKL dengan ibunya sendiri? Bukankah itu leluhur dari Yesus? Baik, saya jawab ya. Pertanyaan saya, mana bentuk keadilan Tuhan Anda? Baik, sedangkan hanya 70 orang melihat kota dibunuh. Baik, saya jawab ya. Seperti tadi jawaban saya akan tetap sama ya, bahwa memang dilarang orang awam ya itu mendekat kepada tabut Tuhan. Karena tabut Tuhan itu tidak boleh dia dinajiskan atau tersentuh kepada orang apapun. Yang boleh ke situ itu hanyalah khusus imam besar. Ya, makanya itu bentuk bagaimana lambang kehadiran Tuhan itu adalah spesial sekali. Tuhan itu tidak dapat didekati oleh orang yang cemar, hanya bisa didekati oleh orang yang bersih dan kudus saja. Itu makanya Tuhan menjatuhkan hukuman. Bukan cuma satu itu saja, bukan cuma orang-orang di Bet-Semes saja. Bahkan ketika Daud hendak memindahkan tabut itu juga, bagaimana ada orang yang ingin menyentuh tabut itu, mereka malah juga dihukum mati. Nah, sekarang lalu bagaimana dengan Lot yang dia tidur dengan putrinya sendiri kan gitu? Bentar. Nah, bagaimana dengan Lot? Nah, di situ Lot dia tidak tahu bahwasanya dia berhubungan dengan anak atau putri-putrinya. Karena apa? Karena posisi di situ mereka memberikan ayahnya itu minuman keras sehingga mabuk. Terus? Ya itu, seperti Terus itu. Pertanyaan saya, lalu bagaimana dengan David? Oke, bagaimana dengan Daud? Dia melakukan SKL. Baik. Iya. Jadi begini. Bagaimana dengan Yahuda? Oke, sebentar. Bagaimana pelan-pelan, dengan ya? Ruben? Oke, pelan. Jawab pakai data. Tenang. Baik. Jadi, Jawab bagaimana di sini Daud dia melakukan Sebentar, Bang Edis. kemudian... Sebentar. Apakah Tuhan Anda itu membenarkan hubungan itu? Tidak benar, tidak dibenarkan. Kan Itulah sama-sama kenapa. dilarang. Oke. Dilarang. Ya, itulah Oke, kenapa. sebentar. Di dalam 2 Dilarang. Samuel pasal yang ke-12, di situ Tuhan mengutus Nathan kepada Daud untuk menegur Daud atas perbuatan yang dilakukannya. Coba silakan dibuka 1 Samuel 12. Biar Anda ikut Anda ikut berpartisipasi. Jangan cuma saya terus yang baca. Jadi saya yang ngerti nanti. Silakan. 1 Samuel 12. Ya, gimana? Baca judulnya apa di situ?
Ayat keberapa? Coba perikop, judul perikopnya apa di situ? Muncul, tidak muncul ayat keberapa? Kamu kan punya Bible tadi yang baru kamu bawa itu. Ini terlalu Saya tidak tahu di mana 2 sama ini 2. perjanjian. Loh, bukan terlalu tebal. Ini perjanjian lama segini. Iya. Ya, Kan itu kan perjanjian ada lama segini. tandanya. Ini perjanjian baru. Pantesan dia pamer-pamer teman-teman ini. Sulit. Di Bible saya ini. Kamu Loh, kenapa jangan pamer-pamer tidak bisa kemana-mana. buka? Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Loh, jawab dulu. Bukan kok kemana-mana. Anda ini memang pintar Saya kalau suruh mengalihkan buka pembicaraan. kamu. Sebentar, Adam. Ayo. Kamu kan sudah saya perlakukan di sini Ya. dengan baik nih. Nih, coba kamu Ya. kan tadi pamer-pamer Bible. Ya, Coba kamu buka dari Bible Betul. itu 1 Samuel pasal yang ke-12 coba. saya tidak bisa kalau pakai ini. Nggak bisa. Kan Nggak sudah saya bisa. bilang teman-teman, dia cuma nggak bisa kalau pamer-pamer pakai ini. doang. Persis kayak Lah, Anda. lah, itu gayanya Anda. Kok gaya saya? Jangan kemana-mana Baik, dulu. Saya Kita saja kalau begitu yang bacakan. Jawab dulu Bang Edi. Oke, saya saja yang Oke, bacakan baca. ya, karena kamu kan tidak bisa baca. Inilah teman-teman ya, mereka Tunjukkan ini data. kitab itu cuma buat pamer. Nggak ada mereka bisa baca. Dari mana mereka bisa baca? Baik, 1 Samuel pasal yang ke-12. Ya, terjemahan Indonesia. Baik. 1 Samuel pasal yang ke-12. Oh, maksudnya 2 Samuel. Sebentar, sorry. 2 Samuel pasal yang ke-12. Sabar. Ya, terus. 2 Samuel pasal yang ke-12 ya. Nih, saya bacakan di sini. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya. Ini nanti baik ini dicontek sama Quran nih. Nanti saya tunjukkan gimana Quranmu Terserah menconteknya. Anda. Lanjut. Oke. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya. Ada 2 orang dalam suatu kota. Yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain daripada seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya, minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, datang orang kaya. Perhatikan, pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu. Dan ia merasa sayang mengambil seekor kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi dia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau, mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kaum Israel, dan seterusnya. Perhatikan ya. Nih, ini hukuman Tuhan. Jadi jangan Anda bilang Tuhan tidak menghukum Daud. Nih, perhatikan ya, di ayat yang ke 9-nya. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan perbuatan yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu kau biarkan ditewaskan oleh pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Dan seterusnya. Bahwa malapetaka akan kutimpakan atasmu karena ini panjang. Perhatikan bagaimana Daud menyesal. Ya, di ayat terakhirnya, di bagian-bagian belakangnya di sini dikatakan. Kemudian, nih, nah ini, lalu berkatalah Daud kepada Nathan. Nih, ini. Ya, bagaimana sikap Daud ketika dia berdosa? Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Perhatikan. Kamu mengejek ayat ini, mengatakan di sini Tuhan tidak adil, sementara orang hanya menyentuh atau melihat ke dalam tabutnya dihukum mati, sementara Daud berzina mengambil istri orang, dia tidak dihukum. Saya katakan bukan dia tidak dihukum, dia dihukum. Tidak Anak dihukum yang dilahirkan mati. Daud Ingat. oleh perzinahan itu. Bagaimana? Jadi di dalam 1 Samuel yang saya bacakan itu, dia hanya melihat kotak langsung dibunuh oleh Tuhan. Ya, Betul. sedangkan Daud atau David, kemudian Ruben, Yakub dan sebagainya melakukan kesalahan masih dikasih dispensasi oleh Tuhan. Kenapa mereka tidak dibunuh juga? Kok disuruh Baik. tobat? Kenapa? Berarti Tuhan Anda tidak Maha Pengasih dan tidak Maha Adil. Cucer kau. Baik. Sekarang gini, nggak masalah, namanya Muslim kan, tuduhan mereka. Sekarang begini, bagaimana kalau saya membuktikan Kenyataannya. bahwa perikop yang saya bacakan tadi itu ditiru oleh Quranmu?
Jangan kemana-mana, Bang Edis. Nah, Jangan kemana-mana. Saya kan ingin membandingkan. Fokus dulu, Bang Edis. Fokus dulu dengan ayat itu. Dengan yang ada di Bible ini. Ini saya tampilkan Bible-nya ini. Tebal sekali, saudara. Tebal sekali. Jaringannya di Ya, sana lemot, Bang Anda Edis. tidak bisa membacanya kan? Lu bisa ini. Kejadian 32. Yakub bergulat dengan Allah. Nah, Kok lari kok bisa Allah kemana-mana? ini kalah Jangan lari bergulat dengan kemana-mana Yakub? dulu. Jangan lari Iya, kemana-mana. siap. Kenapa kita lari kemana-mana? Ya. Lanjut. Oke, maksud saya begini, sebentar, saya lagi mencari ayatnya, sebentar ya. Baik, saya akan tunjukkan ayat di dalam Quran Anda, bagaimana Quran Anda mengambil ayat tersebut. Saya akan tunjukkan ayatnya, sebentar. Coba buka Quran surat Shad. Kemana Adam? Kabur dia. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Saudara, kita sudah mendengarkan tadi perdebatan atau dengan kata lain diskusi antara Edis TV dengan seorang pria muslim yang memakai peci tadi. Apa yang menjadi tanggapan saudara terhadap hal ini? Itu tergantung kepada kita yang menilainya. Tetapi saya mau katakan segala sesuatu yang baik, jadikanlah itu menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita. Dan segala sesuatu yang buruk, maka buanglah itu ke laut, dan jadikanlah pembelajaran yang baik dalam kehidupan kita. Tadi kita sudah mendengarkan awalnya bahwa Bapak dari seberang itu, Bapak Muslim ini, menolak perkataan Edis tentang ayat-ayat yang dibacakannya yang mengatakan bahwa Rob itu artinya kan Tuhan. Ya. Di situ ketika Edis menerangkan awalnya dia menolak bahwa kata itu ditujukan kepada yaitu Tuhan daripada Yusuf. Dan setelah diterangkan berulang-ulang, maka Bapak Muslim ini dia akhirnya mengakui betul ternyata bahwa kata Rob itu yang dibacakan ditujukan bukan kepada Allah tapi kepada tuannya Yusuf. Dan memang cerita ini pun ada di dalam Alkitab kekristenan, dalam kitab Perjanjian Lama. Bagaimana Yusuf ini dia tinggal di rumah tuannya. Dan ketika Yusuf ini tinggal di rumah tuannya, maka istri daripada Potifar, yaitu tuannya, itu merayu Yusuf untuk berzina dengannya. Tapi Yusuf menolak dengan mengatakan, tuanku itu sudah berbuat baik kepada aku. Tidak seharusnya saya melakukan hal yang tidak baik kepada istrinya. Dan itulah arti daripada ayat itu sendiri. Tetapi saya mau tekankan kepada kita, khususnya orang-orang Kristen. Kita bersyukur bahwa Yesus yang kita sembah disebut sebagai Tuhan. Dan dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Lord. Artinya Tuhan ataupun Tuhan. Artinya Tuhan ataupun Tuhan ini adalah sesuatu yang harus kita ikuti. Sesuatu yang mengendalikan kehidupan kita. Sesuatu yang harus kita taati. Itulah Yesus. Dan Yesus ini kita jadikan Tuhan. Itu bukanlah berhala. Karena Tuhan Yesus itu bukanlah ilah lain. Tapi Tuhan Yesus itu datang dari Bapa. Kan Alkitab mengatakan jangan ada padamu ilah-ilah lain. Hawa nafsu itu termasuk ilah lain. Menyembah seperti kayu, patung, dan lain-lain sebagainya. Itu ilah lain. Tetapi Tuhan Yesus bukanlah ilah lain. Dia mengatakan aku datang dari Bapa. Aku dan Bapa itu satu, katanya. Jadi itulah yang membuat kita begitu yakin kepada Yesus. Karena dia datang dari Bapa, dia adalah Allah sendiri yang datang dari Bapa. Maka itu bukan berhala dan itulah yang harus kita ikuti. Makanya Yesus menjamin orang-orang yang percaya yang mengikuti kehendak Yesus, maka mereka pasti akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 13 dikatakan, kita yang percaya kepada nama anak Allah pasti memperoleh kehidupan yang kekal. Siapa anak Allah? Yesus. Ya. Jadi kita harus menjadikan Yesus ini Tuhan. Percaya bukan hanya percaya, tapi tidak melakukan apa-apa. Percaya itu artinya kita harus mengikuti apa yang dikehendaki Yesus. Nah, disitulah disebut dia sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Makanya Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Nah, teman-teman, hanya video yang saya bagikan ini memberkati kita dan memberikan kepada kita pelajaran penting. Jangan lupa saudara,
berikan komentar saudara. Jangan ada komentar yang menghujat, tapi biarlah komentar yang memberkati. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.